Yuk kawan-kawan semua, dengan hadir di sini. Ya, ini ialah recording rekaman pertama saya dengan latar belakang permainan game online. Oke. Em, jadi mungkin setengah orang sudah tahu dan juga mungkin ada yang belum tahu bahwa saya mempunyai sebuah blog namanya oneiswano.com. Di situ saya menuliskan artikel-artikel seputar bisnis online, informasi-informasi, anggapan saya pribadi, dan juga beberapa tips yang saya dapat dari luar sana, kemudian saya sharekan kembali, ya gunanya untuk memotivasikan kita supaya untuk bisa terus sukses. Jadi tujuan saya membuat rekaman ini, video ini atau audio ini ialah tujuannya pertama ialah hobi, dikarenakan hobi, ya, dan saya juga merasa bahwanya mungkin ini adalah cara yang tepat untuk menyampaikan informasi juga kepada kawan-kawan semua. Nah, jadi seperti yang kamu ketahui ya, dalam blog saya itu, khususnya di tahun 2016 ini, saya lebih fokus menuliskan artikel yang berhubungan dengan cryptocurrency, aset digital ya. Jadi dalam artikel cryptocurrency itu saya ada membahas topik-topik yang berhubungan dengan ICO. Jadi orang-orang pun bertanya apa sih itu ICO kan. Nah, meskipun saya sudah menulisnya dalam blog, tapi kadang kalau melalui teks itu orang kurang memahami ya. Jadi gunanya kenapa saya bikin rekaman ini supaya bisa menyalurkan informasi dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Nah, jadi ICO ini ialah kepanjangan dari Initial Coin Offering. Initial artinya yang terawal kalau dalam bahasa Indonesia, coin ya koin atau token dalam bentuk digital, dan offering ialah artinya penawaran. Jadi kalimat panjangnya dalam bahasa Indonesia artinya penawaran koin yang terawal. Nah, ICO ini dilakukan oleh para developer, karena mereka hendak mengumpulkan dana dari para investor, mengembangkan teknologi mereka ya, mengembangkan proyek mereka. Mereka butuh dana, makanya mereka melakukan ICO. Dan sebagai imbalannya kita investor-investor tersebut ya akan mendapatkan tokennya. Token dari ICO tersebut yang kemudiannya dapat diperdagangkan pada exchanger. Sebenarnya ICO ini ada sedikit berhubungan dengan IPO kalau dalam dunia saham. IPO itu ialah Initial Public Offering. Kita berinvestasi pada sebuah perusahaan kayak Google, kayak Facebook kan, lalu kita dapat sekian saham dari sana. Nah, lebih kurang seperti itu konsepnya ICO. Nah, tapi ada yang membedakan antara ICO dengan IPO ini, yaitu kalau para developer melakukan pengumpulan dana melalui IPO, itu mereka harus melalui segudang regulasi yang sangat banyak ya, segudang audit lagi dari pemerintahan ya, dari institusi keuangan, harus dipersiapkan lagi izin-izinnya secara komplit, dan itu pun belum tentu bisa lulus. Jadi sangat meribetkan bagi para developer untuk melakukan pengumpulan dana melalui IPO. Makanya mereka melakukan ICO. Jadi ICO ini bagi para investor juga ada kelebihannya, ada uniknya, yaitu ICO ini dapat diikuti oleh sesiapa saja pun di dunia ini. Jadi tidak kira kamu itu siapa, tinggalnya di mana, kamu itu kaya atau miskin ya, atau gimana, kita dapat berinvestasi dalam ICO. Sesiapapun bisa dan tidak ada minimal. Umumnya tidak ada minimal investasi. Jadi mau 100.000 bisa, mau 500.000 bisa, ya terserah. Berbeda sekali dengan IPO. Ya, kalau kita mau beli saham contohnya, kita pertama pasti akan ada ya minimal duit yang harus kita investkan baru kita bisa beli saham. Bukan semua orang bisa beli saham, orang-orang tertentu saja. Makanya orang bilang kalau orang kaya akan menjadi semakin kaya. Mungkin karena ini ya. Jadi ICO ini dihadirkan juga untuk orang-orang seperti kita ini yang mempunyai modal sedikit ya. Nah, dikarenakan ICO itu ialah industri cryptocurrency, maka kita mendepositkan investasi kita itu juga dalam bentuk mata uang cryptocurrency. Yang biasanya dipakai ialah Bitcoin, yang merupakan cryptocurrency pertama
Dan juga setelah adanya Ethereum, orang-orang pun mulai menerima pilihan alternatif alternate coin seperti Ethereum dalam investasi cryptocurrency. Kenapa? Karena saat ini Bitcoin transaksinya bisa dibilang lambat. Oke, contohnya transfer antara wallet A ke wallet B menggunakan Bitcoin itu memerlukan waktu di atas 10 menit. Kalau trafficnya lagi padat, transaksi trafficnya lagi rame, ya mungkin bisa lebih dari setengah jam, bahkan bisa juga 1 jam. Tapi kalau menggunakan Ether, depositkan duit investasi kita ke dalam ICO itu lebih cepat, karena transaksi Ether itu paling 1 menit 2 menit saja sudah langsung masuk. Oke, jadi ini sesuatu yang luar biasa juga berhubungan dengan Ethereum. Lalu pada saat pertama kalinya industri cryptocurrency hadir, oke, di tahun 2009, yaitu Bitcoin pertama kali hadir, ICO ini tidak ada, ya tidak ada yang namanya ICO. Jadi orang-orang mendapatkan token awalnya itu yaitu melalui proses menambang, oke, menggunakan sumber daya komputasi, kemudian memecahkan algoritmanya, oke, dan sebagai rewardnya mereka mendapatkan Bitcoin, ya token yang terawal itu. Nah, sering waktu berjalan orang komplain, ya nggak adil. Kenapa? Karena mining ini tidak semua orang bisa, oke? Tidak semua orang bisa mining, ya. Hanya orang-orang tertentu yang mau meluangkan waktu, yang tahu programming, yang tahu gimana cara setup hardware-nya, itu yang baru bisa mining, yang bisa mendapatkan koin terawal. Oke, sedangkan orang-orang yang lainnya yang hanya pengen invest doang tidak bisa, karena mereka tidak tahu proses-proses itu. Jadi ada orang mengatakan menambang koin terawal dengan mining itu nggak adil. Nah, jadi cryptocurrency pertama yang melakukan ICO, saya percayai ya, ialah yang namanya NXT. Itu bisa dicek di CoinMarketCap apa itu NXT. Nah, lalu nggak lama disusul oleh Ethereum itu sendiri. Nah, Ethereum mengadakan ICO juga. Oke. Berbicara tentang ICO-nya Ethereum di tahun 2014, mereka mengumpulkan dana setotal 18 juta dolar lebih. Oke. Dan setelah 2 tahun dari itu, yaitu sekarang, kita bisa melihat nilai perusahaan Ethereum yang dulunya 18 juta dolar sekarang sudah meningkat hampir mencecah 1 miliar dolar. Oke, jadi itu ialah peningkatan nilai perusahaan yang sangat luar biasa, lebih dari 55 kali lipat. Kalau misalnya dulu saya sudah mengerti ya tentang ICO ini, kalau saya bergabung di ICO-nya Ethereum, contohnya mungkin 1 juta, ya mungkin 2 tahun kemudian duit 1 juta saya itu sudah bernilai 55 juta. Ya, kalau 10 juta dulunya saya bergabung, ya sekarang saya sudah ada 550 juta. Nah, jadi melihat keberhasilannya ICO Ethereum, oke, developer lain pun mulai mengikutinya. Oke, mulai mengikuti jejak langkahnya. Oke, jadi seterusnya saya mau membahas kenapa saya mau berinvestasi pada ICO cryptocurrency. Nah, pertama alasannya karena teknologinya. Oke. Fungsinya, manfaatnya itu apa? Ya, apakah ia bermanfaat untuk manusia? Ya, contohnya Ethereum itu sangat berguna untuk para developer membangun aplikasi yang bersifat desentralisasi. Jadi dia punya nilai. Lalu ada yang namanya Bitcoin, ya. Siacoin itu ialah cryptocurrency yang menyediakan teknologi storage, ya, yang bersifat desentralisasi juga, dan macam-macam, ya. Kenapa saya mau berinvestasi? Ya karena prospeknya, karena teknologinya, karena adanya demand, ya, adanya fungsinya terhadap masyarakat sehingga mencetuskan permintaan. Oke. Jika ada demand terhadap cryptocurrency tersebut, terhadap teknologi tersebut, ya berarti itu akan menghasilkan nilai. Nah, selain dari teknologi dan fungsinya itu, sudah tentu dikarenakan profit. Oke, belajar dari Ethereum, mengikuti jejak Ethereum, kita dapat melihat ada potensi kita dapat menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Ketika saya berbicara keuntungan berkali-kali lipat ini, bukan ngomongnya untungnya 50%, 60%, 100%, 2%, tidak, ya. Ada potensi pada saat koin cryptocurrency ini baru pertama kali muncul ke platform exchanger, itu bisa langsung melonjak di atas 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat. Nah, inilah kenapa alasan saya berinvestasi pada ICO
mempunyai prospek yang lebih cerah daripada trading, daripada daily trading. Kalau trading itu sangat sangat memakan mental ya, dan juga kita harus sangat paham dengan teknikalnya. Tapi kalau ICO kita harus fokusin kepada fundamental ya, kita cukup mengikuti perkembangan, kita cukup percaya sama teknologinya saja. Oke. Berbicara tentang keuntungan, kita juga ada resikonya loh kalau kalau mengikuti ICO ya. Resiko yang paling utama ialah scam. Oke. Sudah ada yang terjadi ya, ICO yang menipu para investornya. Oke. Ataupun ICO yang sudah mengambil dana investor, kemudian mereka mengembangkan teknologinya, tapi pada saat di tengah jalan developernya tiba-tiba hilang minat, kemudian kabur ya, atau berhenti meninggalkan para investor seperti itu ya. Ya ada juga yang sudah terjadi seperti itu. Jadi ini ada resiko yang harus kita pahami, oke, sebelum bergabung dalam ICO. Seterusnya ialah resiko teknisi ya, berhubungan dengan teknikal. Karena untuk mendapatkan koin terawal ini kita harus mengikuti serangkaian prosedur ya. Bagaimana cara setting wallet ya, bagaimana cara menerima koin pre-salesnya. Nah ini harus kita ikuti. Jadi memang tidak seribet mining, oke. Tapi bagaimanapun juga ini ada sebuah tugas ya, sebuah PR yang harus kita lakukan, harus kita luangkan waktu di situ. Jadi jangan kalau sudah ikuti ICO kita nggak mengikuti perkembangannya ya, kita biarkan gitu aja, nggak tahu menau ya, nanti kamu yang akan dirugikan kalau kamu kok seperti itu ya. Jadi biasanya sih kalau saya mengikuti ICO, saya akan terus memberikan update di blog saya ya, contohnya bagaimana cara menerima walletnya, bagaimana cara settingannya, kemudian ya update lah berhubungan dengan ICO. Biasa akan saya publiskan ke dalam blog saya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ada keuntungan di ICO dan juga kita sudah tahu ada resikonya di ICO. Nah selanjutnya, apa sih strategi saya sendiri? Bagaimana saya mengatur strategi saya dalam berinvestasi ICO? Nah pertama-tama saya harus tahu bahwa investasi ICO ini ialah untuk tujuan jangka masa panjang. Oke. Jadi saya harus memastikan duit saya yang investkan ini bukan duit penting. Oke, jangan karena saya invest ke ICO ini nanti besoknya saya bingung gimana mau bayar listrik, gimana mau bayar air ya. Jangan ya, itu harus duit lebih ya, duit yang tidak ada sangkut pautnya sama kehidupan kita, dan juga duit yang sanggup kita resikoin. Oke. Dan tidak lupa juga sebelum menceburi ICO harus melakukan research dulu. Ini wajib ya. Jangan hanya dengar ngomongnya seperti itu ya kita percaya, jangan. Kita melakukan research. Oke, melakukan penelitian. Apakah benar ya? Gimana prospeknya ke depan? Siapa developernya? Apakah orang-orang itu adalah orang yang dapat dipercaya atau tidak? Bagaimana marketing plan mereka? Bagaimana pemasaran mereka, oke? Bagaimana cara mereka menghandle kasus-kasus tertentu. Nah itu sangat penting juga, harus kita research ya. Jadi kita bisa memahami dengan benar apa yang kita lakukan dalam investasi ini. Seterusnya, dikarenakan ICO ini tidak selalunya berjalan dengan mulus ya. Kadang antara 10 ICO ya bisa jadi 5 diantaranya gagal, 7 diantaranya gagal. Dan juga dengan begitu banyaknya pilihan-pilihan ICO, maka saya harus pandai mengatur duit saya itu ya. Harus pandai mengatur duit saya, gimana saya membagi-bagikannya. Oke. Jadi asetnya nih, saya punya 1 Bitcoin yang sanggup saya resikokan. Nah saya akan bagiin kepada 10 bagian atau kepada 5 bagian ya. Kalau kepada 10 bagian 1 Bitcoin harganya 7 juta asetnya, berarti 1 bagian tuh 0,1 Bitcoin dong, yang senilai dengan 700.000. Nah jadi 1 bagian itu untuk ICO si A. Oke. Lalu nanti bagian kedua untuk ICO si B, seterusnya ke C, ke D ya, sampai 10 bagian. Oke, jadi dengan money management ini, jika ada contohnya separuh lah ataupun lebih dari separuh ICO yang gagal, tapi ada 1 atau 2 yang sukses dan menghasilkan keuntungan 10 kali lipat, itu sudah lebih dari cukup untuk menutupi kerugian dari ICO lain. Oke. Jadi jangan
kalau saya tidak meletakkan semua duit bebas itu pada satu ICO, tidak. Saya akan membagi-bagikannya. Oke. Dan tidak lupa ya, kita harus setting target kita. Oke. Berapa sih profit yang mau kita ambil? Oke. Jangan karena harganya sudah naik ketika token itu diperdagangkan, kita lupa ambil profit. Jangan seperti itu. Ini adalah pengalaman pribadi saya yang saya alami pada The DAO. Oke, saya mengikuti ICO The DAO. Nah, pada 2 bulan yang lalu, oke. Dan The DAO ini semenjak saya mengikutinya itu naik terus, oke, naik harganya sampai lebih dari 90%. Nah, tapi dikarenakan saya tidak pandai mengatur manajemen keuangan saya, karena pun rakus ya, rakus pengennya lebih banyak duit lagi, bisa lebih banyak berlipat-lipat lagi. Saya tidak melakukan namanya hedging. Alhasil pada saat The DAO itu ditimpa kasus, ya saya membiarkan harganya anjlok. Ya, saya membiarkan harganya anjlok sampai di bawah harga ICO. Ya, memang beruntung ya, karena ICO yang saya ikuti selama ini tidak ada yang gagal. Oke, meskipun The DAO anjlok sampai di bawah ICO, tapi dikarenakan hard fork, drama hard forknya itu, duit investor dibalikin. Oke, jadi berhubungan dengan The DAO, mungkin ada yang bingung nggak tahu apa itu The DAO. Ya, ini cuma salah satu contoh sajalah yang mau saya jelaskan berhubungan dengan kita harus tahu kapan mengambil profit ya. Kita harus setting profit kita. Mungkin bisa mengambil profit untuk menutupi dulu modal kita, baru selebihnya bisa dibiarin ya, tengok bagaimana berkembang. Nah, juga bisa seperti ya, tergantung strategi masing-masing. Oke. Lalu terakhir strategi saya ialah tidak menjadi investor yang diam. Oke. Memang benar dalam investasi ICO ini kebanyakan kasusnya, rata-ratanya tidak ada yang namanya komisi-komisi ya. Jadi jangan kirain saya mengabarkan tentang ICO ini, kalian ikuti ICO itu saya dapat komisi. Tidak ya, tidak, saya ulangi. Rata-rata tidak ada komisi sama sekali. The DAO tidak memberikan komisi ya kepada sesiapa investor yang mendengar saya menulisnya di dalam blog. Tidak ada komisi ya. Tapi saya memilih untuk tidak menjadi investor yang diam. Kenapa? Karena kita menjadi investor yang diam, itu kita tidak berkontribusi apapun kepada perusahaan ya, tidak berkontribusi apapun kepada teknologinya, sehingga yang dirugikan ya kita juga ya. Tapi kalau kita menjadi investor yang berjiwa entrepreneur, yang setidaknya mengabarkan kepada umum apa itu teknologi ya, setidaknya kita berkontribusi terhadap nilai teknologi tersebut yang sehingga membawa keuntungan juga kepada diri sendiri, oke, kepada para investor. Ya, jadi saya rasa ini saja sih yang mau saya sampaikan, oke, berhubungan dengan apa itu ICO. Dan di akhir video ini saya juga mau menyampaikan disclaimer ya, perhatian besar, oke, bahwanya saya bukan penasehat keuangan, oke, dan bukannya saya menjelaskan tentang ICO ini saya mengajak Anda untuk investasi, tidak ya. Saya tidak memberikan kalian nasihat investasi dalam bentuk apapun, oke. Jadi ini cuma sekedar opini saya, ini cuma sekedar pendapat saya. Jadi sebelum Anda melakukan keputusan untuk berinvestasi pada ICO, ya pastiin Anda melakukan riset kembali. Ya, jangan percaya sepenuhnya sama apa yang orang-orang katakan ya, karena bisa jadi orang-orang itu juga salah. Oke, kayak saya bisa jadi saya juga salah. Oke. Ya, jadi itu aja dulu untuk hari ini ya, tunggu lagi ya video rekaman berikutnya ya. Oke, terima kasih. Dadah.